Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pembaca yang budiman. Kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang datang dari sebuah desa kecil. Ini bukan sekadar cerita seram, melainkan sebuah pengalaman nyata yang menjadi pelajaran bagi siapa saja yang terlalu berani melangkahi batas. Tentang sebuah surau tua yang menyimpan rahasia, tentang rasa penasaran yang berujung pada sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Simak cerita ini dengan hati yang terbuka, dan biarkan kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Angin sore meniup pelan dedaunan kering di halaman surau kecil itu. Langit mulai berwarna jingga, tanda matahari hendak tenggelam. Di tanah lapang di depan surau, anak-anak berlarian sambil tertawa, sibuk bermain kelereng dan bola plastik. Di antara mereka, ada aku, masih duduk di pinggiran lapangan, mengamati permainan sambil sesekali menendang kerikil di tanah. Surau itu bukan tempat asing buat kami. Meski kecil dan sederhana, bangunan itu punya suasana yang bikin nyaman. Tapi, ada satu hal yang selalu bikin kami bertanya-tanya, kenapa tiap habis Isya, surau itu langsung dikunci rapat? Jendela-jendelanya pun tertutup, seolah-olah ada sesuatu yang mesti dijaga di dalam. Aku pernah dengar, bisik Joko, salah satu temanku. Orang-orang dulu bilang, ada yang sering duduk di dalam surau setelah Isya. Tapi bukan manusia. Aku dan teman-teman langsung saling pandang. Dingin tiba-tiba merayap ke tengkuk, meski angin sore masih berembus hangat. Ah, bohong kamu, sela Budi, pura-pura tak peduli, meski aku lihat matanya berkedip lebih sering dari biasanya. Tapi malam itu, kami semua bakal tahu sendiri, apakah itu cuma cerita kosong, atau ada sesuatu yang benar-benar bersembunyi di dalam surau itu. Sesuatu yang selama ini cuma kami dengar dari bisik-bisik orang tua. Namaku Bayu. Aku lahir dan besar di kampung ini, tempat di mana orang-orangnya masih memegang erat cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Kampung ini tidak besar, tapi cukup ramai di sore hari ketika anak-anak keluar bermain setelah sekolah. Rumahku tidak jauh dari surau kecil itu, hanya beberapa langkah melewati gang sempit yang dipenuhi pagar hidup dari tanaman teh-tehan. Surau itu sendiri adalah bangunan tua dengan dinding semen yang mulai kusam. Atapnya seng, kadang berbunyi nyaring saat hujan turun. Di siang hari, surau itu terasa biasa saja, tempat anak-anak mengaji dan orang-orang tua berkumpul menjelang waktu sholat. Tapi, begitu malam tiba, tempat itu berubah. Tidak ada yang berani mendekat kecuali kalau benar-benar terpaksa. Katanya, sejak dulu, ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kadang menampakkan diri kepada mereka yang tidak sengaja melewati batasnya. Aku punya 3 sahabat, Joko, Budi, dan Herman. Kami selalu bermain bersama sejak kecil. Joko adalah yang paling pemberani di antara kami. Kalau ada yang menantangnya untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya tanpa pikir panjang. Budi, sebaliknya, sering ragu-ragu, tapi selalu ikut kalau diajak, karena takut dibilang penakut. Herman adalah yang paling tenang dan selalu berpikir sebelum bertindak, tapi justru karena itu dia sering dianggap pengecut oleh Joko. Dan aku berada di antara mereka. Tidak terlalu nekat seperti Joko, tapi juga tidak terlalu takut seperti Budi. Kami sering bermain di tanah lapang di depan surau. Di sana, anak-anak lain juga berkumpul untuk bermain bola, petak umpet, atau sekadar duduk-duduk sambil berbagi cerita seram. Dan seperti biasa, setiap kali malam mulai datang, satu persatu anak-anak pulang ke rumah. Tapi malam itu berbeda. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Joko, aku merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Entah mengapa, surau kecil itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah bayangannya melebar, menelan cahaya matahari yang tersisa. Mungkin hanya perasaanku. Atau mungkin, ada sesuatu yang sedang menunggu. Malam itu, setelah adzan Isya berkumandang, surau kecil itu kembali sepi. Satu persatu orang-orang yang selesai sholat mulai pulang ke rumah masing-masing. Lampu-lampu rumah di sekitar kampung mulai menyala, sementara di kejauhan, suara jangkrik dan kodok mulai bersahutan. Aku, Joko, Budi, dan Herman masih duduk di tanah lapang di depan surau, menikmati sisa waktu sebelum pulang. Angin mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Hei, kalau berani, ayo kita lihat ke dalam surau, bisik Joko, matanya berbinar penuh tantangan. Apa? Gila kamu?
Budi langsung menoleh dengan wajah tegang. Udah malam, ngapain ke situ? Kalian penakut, kata Joko sambil mendengus. Kalau cuma duduk di sini, kita nggak akan pernah tahu apa benar ada yang tinggal di dalam surau itu atau cuma cerita bohong. Aku dan Herman saling pandang. Dalam hati, aku juga penasaran. Sejak kecil, aku selalu mendengar bisik-bisik orang tua tentang surau itu, tentang suara langkah kaki tanpa wujud, tentang bayangan yang melintas di balik jendela meski tidak ada siapapun di dalamnya. Beneran mau masuk? Tanyaku pelan. Joko mengangguk yakin. Cuma lihat dari jendela aja. Kita nggak usah masuk kalau nggak mau. Herman menarik napas panjang. Kalau cuma lihat sebentar, mungkin nggak apa-apa. Budi tampak gelisah, tapi akhirnya mengangguk juga, meskipun wajahnya terlihat enggan. Penasaran sama kelanjutannya? Subscribe dulu biar bisa terus menikmati cerita menarik lainnya. Kami berempat berdiri dan berjalan pelan menuju surau. Cahaya dari lampu jalan yang redup hanya cukup menerangi setengah halaman depan. Begitu semakin dekat, hawa dingin semakin terasa. Entah perasaan atau memang kenyataan, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Joko yang berjalan paling depan berhenti tepat di bawah jendela surau. Dengan hati-hati, dia berdiri berjinjit dan mengintip ke dalam. Ada apa? Bisikku. Joko tidak langsung menjawab. Aku melihat tubuhnya menegang, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Apa itu? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tanpa sadar, aku ikut melongok ke dalam. Surau itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat celah-celah jendela. Tapi di dalamnya, di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada bayangan berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri, seolah-olah menunggu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dan saat itu juga, bayangan itu bergerak. Bayangan itu bergerak. Tidak cepat, tidak lambat. Seperti seseorang yang baru saja menyadari kehadiran kami dan mulai mendekat. Joko mundur satu langkah, wajahnya berubah pucat. Aku bisa merasakan tubuhku kaku, ingin berlari tapi kaki terasa tertanam di tanah. Herman menahan napas, sementara Budi langsung menarik ujung bajuku dengan tangan gemetar. Bayu itu apaan? Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa menjawab. Mata kami semua masih terpaku pada jendela surau. Di dalam ruangan yang gelap itu, sesuatu yang tadinya hanya berupa bayangan kini mulai terlihat lebih jelas. Aku bisa melihat sosoknya. Tingginya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, tubuhnya kurus, dan wajahnya tidak berbentuk seperti manusia. Gelap, kosong, seolah hanya ada kehampaan di sana. Dan kemudian terdengar suara. Tok, tok, tok. Seperti langkah kaki, tapi menggema aneh, seolah datang dari segala arah. Tanpa pikir panjang, Budi langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Herman menyusul, wajahnya penuh ketakutan. Aku ingin berlari juga, tapi tubuhku terasa berat. Joko masih berdiri di tempatnya, matanya terpaku ke jendela, napasnya tersengal. Joko, lari! Seruku. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Jendela surau tiba-tiba terbuka sedikit, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Angin dingin berembus keluar, membawa serta bau aneh yang membuat tengkuku meremang. Dan saat itu juga, kami mendengar suara lain. Kalian, lihat. Suaranya tidak keras, tapi seakan langsung berbisik di telinga kami. Dalam sekejap, aku merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh tengkuku. Joko akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan langsung berlari bersamaku, meninggalkan halaman surau dengan napas tersengal-sengal. Kami tidak berhenti berlari sampai mencapai pos ronda, di mana Budi dan Herman sudah terduduk lemas. Apaan tadi itu? Herman bertanya dengan suara tercekat. Tidak ada yang bisa menjawab. Kami hanya saling berpandangan, dada naik turun cepat, sementara di kejauhan, surau itu masih berdiri dalam kegelapan. Hening. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kami tahu. Apapun itu yang ada di dalam sana, itu melihat kami. Dan mungkin, itu belum selesai. Malam itu, kami semua sepakat untuk tidak membicarakan apapun.
Tidak di pos ronda, tidak di perjalanan pulang, dan terutama tidak di rumah. Aku sendiri bahkan tak berani menoleh ke arah surau saat berjalan melewati gang sempit menuju rumahku. Tapi, meskipun kami tidak bicara, perasaan itu masih melekat, perasaan seolah sesuatu masih mengawasi kami. Aku pikir setelah tidur, semuanya akan membaik. Tapi aku salah. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri sendirian di halaman surau. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan surau yang kini tampak lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Angin berembus dingin, tapi tak ada suara jangkrik atau kodok, hanya kesunyian yang menekan dada. Lalu, pintu surau perlahan terbuka. Aku tidak ingin melihat, aku tahu aku harus lari. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Dari celah pintu yang semakin lebar, aku melihat sesuatu keluar. Sosok itu. Tingginya sama seperti yang kulihat di jendela tadi, tubuhnya kurus dengan wajah yang tidak berbentuk. Tapi kini aku bisa melihat lebih jelas. Tangan-tangannya panjang, jari-jarinya kurus dan mencakar udara. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya membuat tubuhku semakin dingin. Bayu. Aku mendengar namaku disebut. Suara itu bergema, seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin kabur, tapi kakiku membatu. Dan sebelum aku bisa melakukan apapun, sosok itu ada tepat di hadapanku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jantungku berdegup kencang, tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku sudah kembali di kamarku. Tapi ketakutanku belum hilang. Karena saat itu juga, aku menyadari satu hal. Jendela kamarku terbuka. Aku tidak ingat membukanya sebelum tidur. Dan lebih buruknya lagi, di ambang jendela itu, ada bekas tangan. Bekas jemari kurus dan panjang yang menempel di kaca, seolah seseorang, atau sesuatu, telah berdiri di sana, mengawasiku dalam tidur. Jangan sampai kelewatan cerita seru berikutnya. Subscribe sekarang sebelum kita lanjut. Aku meloncat dari tempat tidur, menutup jendela dengan tangan gemetar. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Aku tahu ini bukan kebetulan. Sosok itu tidak hanya ada di dalam surau. Sekarang, dia tahu di mana aku tinggal. Dan dia tidak akan berhenti sampai. Aku tidak ingin memikirkannya. Tapi satu hal yang pasti, ini belum selesai. Aku tidak bisa tidur lagi setelah itu. Jantungku masih berdetak kencang, tubuhku terasa lemas. Aku duduk di ranjang, berusaha mengatur napas. Di luar, malam masih pekat, dan suara jangkrik yang biasanya menemani terasa lebih hening dari biasanya. Bekas tangan itu masih ada di jendela. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya mimpi? Atau, apakah sesuatu benar-benar datang ke kamarku? Pikiranku kacau. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya hayalan akibat ketakutan yang berlebihan. Tapi ada bagian dalam diriku yang tahu bahwa ini nyata. Keesokan paginya, aku menemui Joko, Budi, dan Herman di pos ronda. Wajah mereka tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Mereka juga tidak tidur nyenyak semalam. Aku mimpi aneh, kata Herman pelan. Kamu juga? Tanya Budi, suaranya bergetar. Aku menelan ludah. Apa yang kamu lihat? Herman menghela napas panjang sebelum menjawab, surau itu, dan sosok itu, dia ada di depan pintuku. Joko tidak berkata apa-apa. Tapi matanya yang kosong sudah cukup memberitahu bahwa dia mengalami hal yang sama. Kami semua saling berpandangan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menemui Pak RT. Beliau adalah orang yang sudah lama tinggal di kampung ini dan tahu banyak tentang hal-hal gaib yang sering dibicarakan warga. Dengan hati-hati, kami menceritakan semuanya, tentang suara di surau, tentang bayangan yang kami lihat, dan tentang mimpi yang menghantui kami semalam. Pak RT tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia menghela napas berat, seolah sudah menduga ini akan terjadi. Aku sudah pernah dengar cerita ini, katanya akhirnya. Dulu, waktu aku masih kecil, ada anak yang hilang setelah bermain di sekitar surau.
Katanya, dia diajak masuk oleh sesuatu yang bukan manusia, dan sejak saat itu, surau ini tidak pernah sama lagi. Kami semua merinding mendengar ceritanya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Pak RT berpikir sejenak. Kalian harus minta maaf. Aku mengerutkan kening. Minta maaf? Ya, jawabnya tegas. Kalian sudah melewati batas. Kalian sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kalian ganggu. Malam ini, kita akan ke surau bersama beberapa orang dewasa. Kita akan berdoa dan meminta agar kalian dimaafkan. Malam itu, setelah Isya, kami kembali ke surau. Kali ini, kami tidak sendirian. Pak RT, beberapa warga, dan seorang ustaz ikut serta. Surau yang tadinya tampak gelap dan menyeramkan kini diterangi lampu-lampu kecil yang dibawa warga. Kami berempat duduk di dalam, sementara ustaz mulai membacakan doa-doa. Suaranya tenang, tapi terasa berat, seolah sedang menembus sesuatu yang tak kasat mata. Aku menunduk, mencoba menenangkan hati. Lalu, saat ustaz melanjutkan doanya, aku merasakan sesuatu. Hawa dingin itu mulai menghilang. Udara yang tadi terasa berat kini perlahan menjadi lebih ringan. Aku bisa bernapas lebih lega. Bahkan, aku merasa seperti ada sesuatu yang tadinya berdiri di sudut ruangan, kini mulai menjauh. Setelah doa selesai, kami menutup pertemuan dengan berbicara kepada mereka yang ada di sana. Kami tidak berniat mengganggu, kata Pak RT dengan suara tegas. Kami hanya anak-anak yang penasaran. Maafkan kami. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku pulang tanpa merasa diawasi. Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa malam, aku tidur nyenyak. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan semuanya kembali seperti semula. Kami masih bermain di tanah lapang depan surau, masih berlari-lari sore sebelum maghrib tiba. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang berani mendekat ke surau setelah Isya. Surau itu tetap berdiri di tempatnya, tampak sama seperti dulu. Tapi bagi kami yang pernah melihat apa yang ada di dalamnya, kami tahu bahwa tempat itu tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ingin diganggu. Joko, yang dulu selalu menantang segalanya, kini lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Budi, yang paling takut di antara kami, jadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Herman, yang selalu dianggap pengecut, kini justru yang paling sering mengingatkan kami untuk tidak sembarangan melanggar batas. Dan aku belajar satu hal penting dari pengalaman ini. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada tempat-tempat yang memang bukan untuk kita masuki. Dan ada saatnya rasa penasaran bukan lagi petunjuk untuk mencari tahu, tapi peringatan agar kita tetap berhati-hati. Malam itu, kami memang sudah meminta maaf. Kami sudah berdoa dan memohon agar tidak diganggu lagi. Tapi entah kenapa, setiap kali melewati surau itu, aku masih merasakan sesuatu. Sebuah tatapan. Bukan yang jahat, bukan yang mengancam. Hanya tatapan, seolah mengingatkan. Bahwa meskipun kami sudah melupakan mereka, mereka tidak akan pernah melupakan kami. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan kembali. Demikianlah kisah ini berakhir, tapi bukan berarti semuanya benar-benar selesai. Ada hal-hal di dunia ini yang tak perlu kita usik, ada batas yang sebaiknya tidak dilewati. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan biarkan rasa penasaran membawa kita ke tempat yang seharusnya tidak kita datangi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.